Pengertian wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu 1. Teori formal, 2. Teori penerimaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Sumber kekuasaan: kekuasaan balas jasa atau reward power, kekuasaan paksaan atau coercive power, kekuasaan sah atau legitimate power, kekuasaan pengadilan informasi atau control of information power, kekuasaan panutan atau reference power, kekuasaan ahli atau expert power. Pengaruh atau influence adalah suatu transaksi sosial di mana seorang atau kelompok dibujuk oleh seseorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi. Struktur lini dan staf. Staf merupakan individu atau kelompok yang terdiri dari para ahli dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan kepada fungsi lini. Ada dua tipe staf, yaitu staf pribadi dan staf spesialis. Personal staff atau staf pribadi dibentuk untuk memberikan saran, bantuan, dan jasa kepada seseorang manajer atau individual. Staf spesialis memberikan saran, konsultasi, bantuan, dan melayani seluruh lini dan unsur organisasi. Wewenang lini, staf, dan fungsional. Wewenang lini atau line authority adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Wewenang staf atau staff authority adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personal lini. Wewenang staf fungsional atau functional staff authority adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. Sumber konflik lini staf: 1. Perbedaan umur dan pendidikan, 2. Perbedaan tugas, 3. Perbedaan sikap, 4. Perbedaan posisi. Delegasi wewenang. Delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Alasan-alasan pendelegasian. Yang pertama, pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugas sendiri. 2. Delegasi dibutuhkan karena manajer tidak selalu mempunyai semua pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan. Pedoman klasik untuk delegasi efektif. Yang pertama, prinsip skalar. 2. Prinsip kesatuan perintah. 3. Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Mengapa manajer gagal mendelegasikan? Yang pertama, karena manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuat keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi risiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah satu gagal. Dan yang ketiga, manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Yang keempat, manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Yang kelima,
manajer tidak takut bahwa bawahan akan melaksanakan tugasnya sebagai efektif sehingga posisinya sendiri terancam. Dan yang keenam, atau manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Mengapa bawahan tidak menerima delegasi? Yang pertama, delegasi berarti bawahan menerima tambahan tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang kedua, selalu ada perasaan bahwa bawahan akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan menerima kritik. Kemudian yang ketiga, banyak bawahan kurang mempunyai kepercayaan diri dan merasa tertekan bila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Penanggulangan hambatan-hambatan delegasi. Les Allen telah mengemukakan beberapa teknik khusus untuk membentuk manajer melakukan delegasi dengan efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, tegaskan tanggung jawab dan wewenang. Yang ketiga, berikan motivasi kepada bawahan. Yang keempat, meminta penyelesaian kerja. Yang kelima, berikan latihan. Dan yang keenam, adakan pengawasan yang memadai. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkat atas suatu organisasi. Desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan kekuasaan ke tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi. Yang pertama, filsafat manajemen. Yang kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Yang ketiga, strategi dan lingkungan organisasi. Yang keempat, penyebaran geografis. Yang kelima, tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. Yang keenam, kualitas manajer. Yang ketujuh, keanekaragaman produk dan jasa. Dan yang terakhir, karakteristik-karakteristik organisasi lainnya.